Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Libra tentang hoki yang akan kalian dapatkan di sisa bulan yang ada di tahun 2021 ini, oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya, ya. Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Oh ya, saya ingin memberitahukan kalau Rita Tarot lagi ada big promo, ya, dimana kalian bisa bertanya sampai dengan 5 pertanyaan, cukup bayar 100.000 aja ya. Promo ini hanya berlaku selama bulan Agustus dan slotnya per hari hanya 10 orang aja ya. Buat kalian yang mau reading, bisa hubungi langsung WA yang ada di kolom komentar nanti ya. Ada di kolom komentar yang saya buat pinnya, oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk readingannya, di sini untuk kartu oracle-nya Libra, kalian punya Surrender to Divine ya. Di sini ada Meditate and Contemplate, ada Courtship, Official Person, dan Family Room ya. Untuk kartu tarotnya, di sini ada Five of Cups, Nine of Swords, King of Swords, The Empress, dan The Wheel of Fortune. Oke, Libra. Ada meditate dan surrender ya. Oke. Ini tentang meditasi ya dan berserah kepada Tuhan semesta. Oke. Mungkin sebagian dari kalian ya Libra, saat ini kalian lagi mengalami adanya ketidakseimbangan dalam hidup kalian. Oke. Mungkin banyak permasalahan ya yang sedang kalian hadapi saat ini, yang dimana permasalahan ini datangnya itu nggak cuma sekali ya, tapi bertubi-tubi dan cukup berat ya, membuat kalian itu lumayan stres dan putus asa. Oke? Banyak hal yang mungkin sudah kalian lakukan untuk bisa bertahan di situasi saat ini ya, dan banyak pula dari apa yang kalian upayakan itu tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke? Kamu merasa semua pintu rezeki seperti tertutup rapat, ya. Gak ada satupun yang terbuka buat kamu menemukan kehidupan yang lebih baik, ya. Di sini saya merasakan energi putus asa yang cukup kuat, ya. Jadi banyak dari kalian yang mulai sepertinya kehilangan arah ya, karena nggak ada lagi yang bisa kalian jadikan pegangan untuk melewati badai topan ini ya. Di sini ada Five of Cups dan Nine of Swords, oke? Jadi apa yang kalian alami saat ini sangat berdampak besar pada mental kalian ya, pada pikiran kalian, yang membuat kalian itu jadi sangat putus asa ya, dan seperti kehilangan arah ya. Permasalahan yang kalian hadapi ini seperti buntu ya. Kalian tuh seperti nggak menemukan jalan keluar karena melihat begitu banyak pintu rezeki buat kalian yang tertutup ya. Dan sepertinya nggak satupun yang terbuka buat kalian yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kalian ini ya. Ketika kita dihadapkan pada pergumulan masalah ya, saat itulah iman kita itu sedang diuji ya. Buat kalian yang terbiasa berjuang sendiri, selalu mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup, ketika masalah datang dan semua jalan buntu tertutup, pilihan kamu tuh cuma satu, yaitu surrender ya. Berserah hanya kepada Tuhan. Oke? Dan kalian yang terbiasa berjuang sendiri, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, oke? Berserah itu memang kedengarannya simpel, ya, tapi sesungguhnya itu enggak, ya. Sangat sulit untuk bisa mempercayakan masalah kita kepada orang lain, ya. Saat
tenggat waktunya itu udah mepet banget ya, sudah deadline, oke? Kita itu pasti ya, naluri kita sebagai manusia akan mencoba mencari opsi-opsi lain ya, dan menjadikan berserah itu hanya sebagai pilihan terakhir ya, sebagai opsi cadangan bila opsi-opsi lain ini gagal ya. Jadi berserah kepada Tuhan itu bukan hal utama yang kalian lakukan ketika kalian dihadapkan pada permasalahan ya. Surrender to divine, berserah kepada Tuhan semesta, itu kalian lakukan bila kalian benar-benar sudah putus asa dan gak mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan kalian ya. Surrender yang harusnya berada di depan ya, kalian letakkan di depan ya untuk setiap pengambilan keputusan atau setiap menghadapi permasalahan, ini kalian taruh di belakang ya. Iman kita ini nggak cukup besar untuk menjadikan surrender ini berada di depan kita ya, di depan permasalahan kita, keputusan kita untuk setiap permasalahan yang datang menghadang ya. Kita ini terlalu takut ya atau khawatir kalau kita udah full berserah sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan nggak datang untuk menolong kita nggak akan punya waktu lagi untuk mencari pertolongan-pertolongan lain ya, lewat opsi-opsi yang lain tadi itu ya. Jadi pikiran-pikiran inilah ya, kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menguasai diri kita, yang pada akhirnya membuat iman kita itu menjadi lemah ya. Ini memang adalah hal yang manusiawi ya. Kekhawatiran itu adalah refleksi ya atau alarm dari naluri kita sebagai manusia ya. Jadi bila kita dihadapkan atau dipojokkan pada suatu situasi ya, mungkin kita akan mau berserah ya, tapi naluri kita akan terus berpikir berusaha mencari opsi-opsi lain ya, sebelum kita harus berserah kepada Tuhan ya. Jadi di sini menunjukkan kalau ada sedikit keraguan-raguan ya pada kuasa Tuhan ya. Kamu mengakui atau enggak ya, itu yang terjadi di dalam hidup kamu saat ini. Oke, Libra ya. Berserah kepada Tuhan ini erat kaitannya dengan iman ya. Dan seberapa besar iman kita itu menggambarkan seberapa besar kepercayaan kita kepada kasih Tuhan ya. Tuhan ini sepertinya sangat hobi ya, menguji iman dari manusia-manusia ciptaannya. Itulah kenapa seringkali Tuhan itu lambat banget ya menjawab doa-doa dan permohonan kita ya. Bahkan seringkali beliau ini menjawab doa-doa kita itu di detik-detik terakhir ya, deadline permasalahan kita ini ya. Jadi iman kita itu benar-benar diuji saat berada di situasi itu ya. Bayangin aja, kamu harus menyelesaikan suatu masalah besar ya, dan di menit-menit terakhir Tuhan belum menunjukkan pertolongannya sama kamu ya, dan itu sudah membuat kamu itu panas dingin ya, khawatir yang sangat luar biasa, dan iman kamu itu mulai rapuh ya, dan berpikir pertolongan Tuhan gak akan datang untuk kamu ya. Lalu bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan ya, dan berserah kepadanya dengan rasa percaya yang penuh ya. Seperti tadi yang saya bilang, nggak mudah ya untuk kita bisa beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun nggak menuntut kita untuk bisa percaya 100% kepada beliau ya. Dia hanya berharap kita bisa punya iman sedikit aja kepada dia ya. Istilahnya cuma sebiji sawi ya. Dan iman kita yang kecil itu akan bisa merubah apapun kondisi hidup kita saat ini ya. Jadi kuncinya adalah iman. Seberapa besar pun iman kamu, itu sangat diperlukan buat kamu mendapatkan pertolongan Tuhan ya. Untuk bisa percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, terlebih dahulu kamu harus bisa memahami bagaimana cara beliau bekerja selama ini di dalam hidup kita ya. Coba review kembali perjalanan hidup kalian selama ini. Apakah ada
yang Tuhan lewatkan sekali aja dengan tidak menolong kamu, ya. Banyak kemudahan-kemudahan dan juga kebetulan-kebetulan yang kamu terima di dalam perjalanan hidup kamu, ya. Itu adalah bentuk kasih dan pertolongan Tuhan kepada kamu, ya. Dengan kamu memahami begitu banyak kemudahan-kemudahan yang kamu dapatkan selama ini, ya, kamu akan bisa mengerti kalau seperti itulah cara kerja Tuhan, ya. Jadi nggak kucuk-kucuk dia mengulurkan tangannya, memberikan kamu bantuan saat itu juga seperti yang kamu harapkan, ya. Dia punya 1001 cara untuk menyampaikan pertolongannya ke kamu, ya. Dan biasanya pertolongannya itu disampaikan melalui orang lain, ya. Dan dengan kamu tahu cara kerjanya beliau, kamu akan mulai bisa belajar untuk menaruh kepercayaan kamu kepadanya, ya. Pelan-pelan aja, oke? Dan iman kamu itu akan terus bertumbuh, ya. Semakin bertumbuh menjadi besar dan semakin besar, oke? Dari pengalaman pribadi kamu dengan Tuhan, ya, itu akan membuat iman kamu itu semakin berkembang, ya, semakin baik, dan kepercayaan kamu dan keinginan kamu untuk berserah kepada Tuhan akan semakin kuat, oke? Jadi setiap permasalahan yang datang ini bertujuan untuk mengasah iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Jadi belajarlah untuk lebih mengenal Tuhan penciptamu dengan lebih baik lagi, ya. Dan melihat bagaimana Ia mengasihi kamu selama ini, ya. Semua itu akan bisa menumbuhkan rasa percaya kamu kepada Tuhan semesta. Oke? Di sini ada meditate, ya, dan contemplate, oke? Ini mengenai meditasi, ya. Kepanikan lahir dari pikiran yang suka overthinking, ya. Jadi kalian diminta untuk belajar meditasi, ya, menenangkan diri, oke? Belajarlah untuk selalu mengurai pikiran-pikiran negatif atau yang buruk, ya, di dalam pikiran kamu dengan cara meditasi, ya. Meditasi di sini bisa kamu dengan mulai menikmati alam, ya, atau dengan jalan pagi, ya, atau jalan-jalan sore, ya. Pokoknya lakukanlah apapun yang bisa merefresh pikiran kamu, ya. Maka kamu akan mudah untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran yang positif yang pada akhirnya nanti akan bisa membantu kamu mendapatkan jalan keluar untuk setiap permasalahan kamu, ya. Jadi setiap permasalahan itu punya jalan keluar, ya. Tapi jalan keluar itu hanya akan bisa kita lihat kalau pikiran kita jernih, ya. Dan pikiran kita akan bisa jernih kalau kita bisa menenangkan diri kita dengan cara meditasi, ya, merefresh pikiran kita dengan menikmati alam, ya, yang ada di sekitar kamu, dan dengan cara itu pikiran kamu akan refresh lagi, ya, dan mata kamu akan menjadi jelas melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan siapkan buat kamu, oke? Di sini ada courtship, ya, dan official person, ya. Ini untuk hubungan asmara kalian, oke? Buat kalian, ya, yang saat ini lagi dating, ya, di sini ada courtship. Courtship ini masih pacaran, ya, dating, dimana sepertinya hubungan kalian ini sudah berlangsung cukup lama. Sepertinya nggak lama lagi, ya, akan ada pembicaraan serius, ya. Di sini ada official person, dimana orang ini, pasangan kamu, ya, akan datang mungkin dengan bersama keluarganya untuk membicarakan hal-hal yang serius terkait hubungan kamu dengan dia, ya. Jadi akan ada pembicaraan serius antara keluarganya dengan keluarga kamu, oke? Di sini ada family room, ya. Jadi akan ada pembicaraan yang mengarah kepada hubungan kamu dengan si dia, ya. Mungkin hubungan kamu dengan dia ini akan naik ke tahap yang lebih serius. Mungkin bisa jadi akan ada lamaran, ya. Lamaran untuk pernikahan atau pertunangan, oke? Ini adalah kabar baik buat kalian, ya, Libra, yang mungkin selama ini menanti-nanti kepastian dari hubungan kalian, ya. Sebelum tahun ini berakhir, kalian akan dapatkan kepastian itu, ya, karena
akan ada pembicaraan yang serius antara keluarga kamu dengan keluarga dia, di mana membawa hubungan kalian ke tahap yang lebih serius, ya. Dan sepertinya akan ada komitmen ya, yang akan terjalin antara kamu dengan dia. Masing-masing keluarga akan terlibat dalam acara ini, oke? Mudah-mudahan aja readingan ini resonate ya buat kalian Libra. Jadi siap-siap ya. Kelesuan di bidang keuangan, baik karir, keuangan, ataupun usaha kalian ya, sepertinya akan ada pergerakan ya, akan ada progress. Oke, di sini ada the wheel of fortune. Oke. Usaha atau keuangan kamu yang tadinya stuck akan mulai bergerak lagi ya. Tapi pergerakan ini hanya akan ada untuk kalian yang selama ini sudah berjuang semaksimal mungkin ya, dan melakukan perubahan-perubahan ya. Di sini ada King of Swords ya, dimana ini adalah perubahan-perubahan yang kalian lakukan untuk membuat apapun yang sedang kalian upayakan ini bisa berjalan lagi ya, tidak stuck lagi. Oke, dan upaya-upaya kalian ini membuat kalian pada akhirnya bisa membuat usaha kalian itu bisa berjalan lagi dengan baik ya. Dan sebelum akhir tahun ini, kalian akan bisa melewati masa-masa sulit kalian ya. Di sini ada The Empress, dan apapun yang kalian upayakan mulai menunjukkan hasilnya ya. Di sini ada panen ya. Jadi mulai membuahkan hasil. Apa yang kalian upayakan mulai menunjukkan tuayannya ya. Kalian mulai bisa panen ya, dan menikmati hasil kerja keras kalian selama ini. Oke Libra ya. Jadi pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup buat kalian ya, akan mulai terbuka ya. Jadi kerja keras kalian dan juga keputusan kalian untuk berserah kepada Tuhan pada akhirnya akan membantu kalian menemukan pintu-pintu rezeki kalian ya. Yang semula mungkin kelihatan tertutup buat kalian, pada akhirnya dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan dan juga kerja keras kalian dan juga gebrakan-gebrakan, inovasi-inovasi yang membuat usaha kalian itu bisa bergerak lagi, pada akhirnya kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan selama ini ya. Ini adalah hoki atau keberuntungan ya, yang akan kalian terima di sisa bulan di tahun 2021 ini ya. Apapun yang kalian dapatkan ini bukan gratis ya, tapi ini adalah buah dari kerja keras kalian sama ini ya. Pada akhirnya kalian akan sampai di garis finish, bisa menikmati buah dari keringat kalian. Oke? Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian ya, bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.